Dulu dah sampaian syarat-syarat wudu dan fardu atau rukun wudu. Nah, kini awak masuk ke sunat wudu. Bara banyaknya nan disunatkan waktu wudu. Bedanya sunat dengan wajib itu. Haram. Kalau sunat dikarojokan dapat palo, ditinggalkan indak berdosa. Mantu juga. Konjon dapat palo, ancak di konjon. Kalau non haram di konjon dapat dosa, ditinggal dapat palo. Itu non haram. Kalau wajib di konjon dapat palo, ditinggal berdosa. Itu namanya wajib. Kini awak kaji masalah sunat wudu supaya kita dalam keadaan wudu aja awak lah wudu aja sunatnya dapat pula. Yang pertama baca bismillah pada permulaan wudu. Baca bismillah awak besok. Baca Nabi tawaddau bismillah. Hadis lewat Abu Daud. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah. Jadi kojo cakap dalam wudu ada tuntunan dari Nabi. Kemudian sunat wudu yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pada pergelangan sebelum berkumur-kumur. Itu juga ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga berkumur-kumur. Itu juga hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sampai memasukkan air ke hidung. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima menyapu seluruh kepala. Jadi menyapu seluruh kepala karena ada anjuran dari Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Contoh hadisnya An Abdullah bin Zaid anna Rasulullah SAW masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi summa bada'a bihima ila qafahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengusap kepalanya dengan kedua belah tangannya yang dibolak-balikkannya, dimulainya dari sebelah atas kepala, kemudian disapukannya ke kudunya, kemudian dikembalikannya ke tempat semula. Demikian tangan siko dan belakang kembali ke kumpul. Itu menyapu seluruh kepala. Itu sunat. Kemudian yang keenam menyapu kedua telinga luar dan dalam. Itu pertanyaan siapa dulu Ison. Kalau telinga kalau wudu basuh telinga sunat. Indak dosa telinga oleh saudu. Lain. Mana ancak dapat palu atau perindak? Ancak dibasuh telinga. Kemudian yang ketujuh menyilang-nyilangi jari kedua tangan
dengan cara diperpancokan mengilang-ilangi jari kedua tangan. Kecil Nabi, iza tawadda'ta fa khallil baina asabi'i yadaika wa rijlaika. Apabila engkau berwudu, kecil Nabi, hendaklah engkau silangi jari kedua tanganmu dan jari kedua kakimu. Hadis Tirmizi. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Jadi kalau sunatnya mendahulukan anggota kanan dan kiri, mulia kidal dulu ya. Tapi sunat didahulukan anggota kanan daripada kiri. Kemudian sunat wudu yang ke-9, membasuh setiap anggota tiga kali. Kok sekali yuk basuh? Boleh. Tapi mungkin kok sekali basuh kok ndak rato aye konaya anggota wudu. Kemudian yang ke-10, berturut-turut antara anggota yang dimasukkan dengan berturut-turut adalah sebelum yang anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh. Dan sebelum kering anggota kedua, anggota ketiga sudah dibasuh. Dia nantian sudah basuh muka, nantian koyang lu, baru basuh tangan, dah itu. Jadi sebelum koyang air di muka awak, dibasuh tangan. Kemudian yang kesemoleh, jangan meminta pertolongan kepada orang lain kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Tidak bisa bodoh ada halangan di awak sakit, tidak boleh tak tolong orang. Kemudian yang kedua boleh indak dilap, indak diseka. Jangan di berasihan lo, di korean lo air wudu aja kok, jangan lu. Itu sunat. Tapi kalau korean yang dua mau tahu lu awak? Enggak. Tapi lai dapat dah sunat? Enggak. Mana aja? Kecuali apabila ada hajat, umpamanya sangat dingin pun hari. Hilang makaruhnya, boleh apa? Tapi ya bahalu. Kemudian yang ketiga boleh menggosok anggota wudu agar menjadi lebih bersih. Di menggosok anggota wudu itu tangan harus ada bicona. Jangan ajak berubah mandi sah wudu. Nanang keempat boleh menjaga supaya percikan air itu jangan kembali ke badan, jangan lebih anak jauh. Daripada badan air basah, baju basah. Nang kelima boleh jangan awak bercakap-cakap sewaktu berwudu, kecuali apabila ada hajat perlu benar. Nang keenam boleh bersiwak atau menggosok gigi dengan benda yang kisah, contohnya guna gigi atau kayu siwak ada di muka. Terus jadi setiap wudu awak bersiwak atau menggosok gigi. Baca Nabi, as-siwaku mataharatul lil fami mardatul lirabbi. Hadis riwayat Baihaqi dan Nasai. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, bersiwak itu membersihkan mulut dan meridaakan Tuhan. Kalau sering setiap wudu menggosok gigi atau bersiwak, mulut awak bersih dan Tuhan reda lo awak. Ketujuh dari Allah SWT. Kata Nabi,
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Hadis riwayat Ahmad. Kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, kata Nabi, pasti aku suruh mereka bersugi atau menggosok gigi pada tiap-tiap wudu. Setiap wudu disuruhnya menggosok gigi, kece Nabi. Jadi hukumnya sunat. Ada baca di dalam hadis lain yang diriwayatkan Darqutni, bahwa Nabi sianan bersiwak menggosok giginya setiap jalan sembahyang 1 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak bersiwak. Ya. Ada kayu siwak aja kawan. Nyala mayang digosok dari kanan ke kiri, agak tinggal balik lah. Itu namanya bersiwak. Lebih rancak 1 rakaat dengan bersiwak dibandingkan dengan 70 rakaat tanpa bersiwak. Jadi 70 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan tidak bersiwak. Itu makanya bersiwaknya kok sunat. Jadi setiap sunatnya kok godang pahalanya. Ya. Tunang karena boleh sunat wudu. Yang ketujuh boleh membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika sudah berwudu. Dia baca 2 kalimat syahadat, angkat tangan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal salihin. Kita baca dalam hadisnya, siana membaca 2 kalimat syahadat setiap sudah wudu menghadap kiblat itu dengan ikhlasnya, maka pilihlah denyo masuk surga ke pintu ma 7 dinyo. Ya. Yang ke-18 berdoa sesudah selesai wudu. Ya. Di doa aku termasuk sesudah awak membaca syahadat itu. Nah itulah 8 boleh, disikul disuruh 9 boleh, cuma membaca 25 syahadat itu kiblat itu tasbih 2 kali siko. Itulah yang disunatkan waktu kita mengajukan untuk. Bagaimana 8 boleh. Yang terakhir membaca 2 kalimat syahadat menghadap kiblat setelah selesai wudu dan langsung berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin ja'alni minal mutatahhirin. Tapi kalau bila mirabah setiap sudah wudunya inya kerajaan semai sunat 2 rakaat. Sunat namanya sunat wudu. Lah pernah wajibon? Lah kodok? Sekali Samoa. Kemudian ibu bapak, setelah kita pelajari syarat-syarat wudu dan rukun wudu, kemudian sunat wudu, maka yang terakhir pada malam ini kita sampaikan yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu yang pertama, keluar sesuatu dari 2 pintu atau dari salah satunya. Pintu belakang, pintu muka. Maksudnya pintu wudu tempat buang air kete awak, tempat lalu buang air godang awak. Kalau dari situ salah satu dari situ sesuatu, contohnya angin
atau zat kayu atau tombak awak, maka atau darah, nanah dan sebagainya, maka batal wudu. Itu yang pertama yang batalkan wudu. Yang kedua, hilang akal. Bamang ko perlu lawa mempelajari apa yang membatalkan wudu. Sebab kalau wudu awak lah batal, awak ada tahu nak obeh awak sembahyang jo. Kecik Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, Allah tidak menerima salat seseorang apabila ia berhadas atau keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan tadi sebelum ia berwudu. Berarti lah batal wudu. Yang kedua yang batalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal karena mabuk atau gila. Jadi itu juga kalau tidur takollo hilang akal, mutayo wudu. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan tanpa batas. Tak batih, kalau batih kau tak kulit nemu. Kalau dengan syarat bahwa keduanya sudah sampai umur atau dewasa. Kalau nak ketik doa tersentuh. Perusi atau ada ibu anak laki-laki nak ketik tak boleh. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Itu juga membatalkan wudu. Nabi memassa farjahu wa yatawadda. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ahmad. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sabda Nabi, barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Ada Nabi silai banyaknya memassa zakarahu wala yusalli hatta yatawadda. Sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata, laki-laki yang menyentuh kemaluannya janganlah salat sebelum ia berwudu. Berarti kan batal wudu itu. Itu yang membatalkan wudu. Berapa banyaknya? 4. Yang pertama tadi keluar sesuatu dari salah satu dua jalan. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Yang keempat menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Itulah ibu pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan denganlah obehnya kita cara berwudu, sunat wudu dan yang batalkan wudu, kita bisa melaksanakan salat dengan betul. Sudah tu salat ada pula syaratnya adalah rukunnya adalah sunatnya adalah yang membatalkannya. Harus obeh dakwah itu. Kalau tidak mulai dari